Mengejutkan, Ustadz Abdul Somad bebaskan Ruslan Buton. Nama Ruslan Buton tengah menjadi sorotan lantaran membuat heboh dengan surat terbuka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur. Ruslan ditangkap di kediamannya di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis 28 Mei 2020 oleh tim di Krimun Polda Sultra. Kini ia ditahan di Bareskrim Polri. Ustadz Abdul Somad, yang biasa dikenal UAS, mempertanyakan perihal kasus Ruslan Buton kepada Refli Harun yang merupakan pakar hukum. Dalam video yang diunggah oleh akun viral video, UAS menanyakan, apakah pidato Ruslan Buton masuk kategori makar? Pertanyaan UAS itu dijawab Refli Harun bahwa pemimpin yang dewasa adalah pemimpin yang bisa menerima kritik dan akan menjadikan kritik itu sebagai bahan introspeksi, baik itu kritik yang membangun maupun yang menjatuhkan. Tapi, pemimpin yang tidak dewasa mendengar kritik lalu menyiapkan serangan balasan, dianggap penghinaan, dan menyiapkan buzzer dan fans clubnya, tutur Refli sambil tertawa. Video percakapan online keduanya ini sudah ditonton lebih dari 400.000 kali oleh pengguna Facebook dan 6.700 kali dibagikan. Apakah Jokowi mirip dengan Soeharto? Demokrasi terpimpin terbatas ala rezim Pak Jokowi. Pertama kali, saya agak kesulitan untuk mendefinisikan konsep demokrasi yang dijalankan oleh rezim Pak Jokowi. Kalau kita sebut demokrasi Pancasila, rasanya masih jauh panggang dari api. Karena sejak zaman reformasi, kebebasan rakyat masih paling buruk terjadi di rezim sekarang. Berdasarkan sejarah, kita pernah mengalami demokrasi otoriter di zaman Pak Harto dan demokrasi terpimpin zaman Bung Karno. Saya lebih cenderung melihat kalau demokrasi yang dijalankan oleh rezim Pak Jokowi sekarang lebih mirip kepada sistem demokrasi terpimpin yang pernah diterapkan oleh Bung Karno. Demokrasi terpimpin sendiri dijalankan oleh Bung Karno antara tahun 1959 hingga 1965, di mana saat itu semua keputusan di tangan Bung Karno. Sama halnya dengan sistem demokrasi yang dijalankan oleh rezim Pak Jokowi sekarang. Kekuasaan presiden mulai terlihat menabrak kekuasaan yudikatif. Misalnya, di kasus iuran BPJS yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tapi kemudian dibikin perpres baru yang tetap menaikkan iuran BPJS. Yudikatif mau apa, dan rakyat bisa apa. Sementara itu, kekuasaan legislatif sudah lama ditaklukkan oleh rezim Pak Jokowi. Lihat saja sekarang, 2 hari, Ketua Umum partai politik terbesar di Indonesia adalah pembantu Presiden Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum Gerindra. Ditambah partai PDIP, Pak Jokowi adalah petugas partai PDIP, Nasdem, PKB, P3, dan PAN. Mayoritas mutlak suara legislatif sudah di bawah telapak kaki eksekutif. Praktis, suara oposisi secara resmi tinggal 3, PKS, Demokrat, minus Herdinan Hutahian, dan Fadlizon. Demokrasi terbatas ala Pak Jokowi membuat Indonesia terbelah. Di satu sisi, semua rakyat yang mendukung pemerintah seperti memiliki kebebasan dan kekebalan hukum. Di pihak lain, rakyat yang memilih menjadi oposisi dari rezim Pak Jokowi sangat mudah menjadi target untuk dikriminalisasi. Selamat datang, demokrasi terbatas. Kelawan politik keras, tapi kawan sendiri korupsi malah lemas. Bebaskan Ruslan Buton. Ustadz Abdul Somad, bebaskan Ruslan Buton. UAS menilai pemerintah saat ini terlalu paranoid menghadapi berbagai kritikan. Masyarakat seperti disumbat untuk tidak bisa mengeluarkan kritikan. Kita menghadapi orang-orang yang tidak dewasa dalam bernegara dan berpikir, kata UAS. Pernyataan UAS ini dibenarkan oleh Refli. Menurut dia, pemimpin yang dewasa bila mendengarkan kritik, menjadikannya sebagai bahan introspeksi. Entah kritik membangun atau menjatuhkan sekalipun, karena bermanfaat semuanya. Kalau pemimpin tidak dewasa, mendengar kritik akan menyiapkan serangan balasan, dianggap penghinaan,
dan menyiapkan buzzer dan fans clubnya. UAS pun membalas omongan Refli. Kalau orang terlalu takut dan paranoid, habis nonton film hantu. Pucuk pisang disangka pocong, ucap UAS yang kembali diiyakan Refli Harun. Refli berpendapat, disitulah letak persoalannya. UAS dan Refli sedang ngobrol, dibilang sedang merencanakan melakukan makar, ujarnya. UAS pun melontarkan pertanyaan apakah Refli tidak takut dituntut makar. Refli menjawab, dia tidak takut karena sebagai orang hukum tahu batas-batas di mana orang dikatakan makar atau tidak. Sepanjang kita menyatakan sesuatu itu tidak boleh dilarang, tegasnya. Jawaban Refli Harun ini membuat UAS mempertanyakan masalah Ruslan Buton. UAS bertanya, ketika Ruslan Buton berpidato soal presiden, apakah itu bisa dikatakan makar? Refli menjawab, tidak, karena orang yang menyatakan pikiran dan hati nurani tidak boleh dilarang. Persoalannya, ayat-ayat konstitusi itu, pasal 28E ayat 3 itu, sering dipatahkan dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu karet sekali. Kalau kita menyampaikan sesuatu di konten media sosial, maka kita bisa dijerat pasal penghinaan, menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian. Itu karet sekali. Persoalan kita adalah tunduk melihat undang-undang, tetapi tidak tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi, bebernya. Kecuali Ruslan Buton berkonspirasi, mengumpulkan orang, lalu berpikir bagaimana memecah belah, merebut senjata, dan sebagainya. Itu baru makar, sambung Refli. Ruslan Buton merupakan mantan prajurit TNI Angkatan Darat TNI AD dengan pangkat terakhir Kapten Infanteri. Pangkat itu diperoleh saat ia menjabat Pamayunif RK 732 Garing Banau. Dari sini, kita menjadi rindu Soeharto. Beberapa tahun belakangan, sejak Jokowi memimpin Indonesia, nama Soeharto mantan Presiden Republik Indonesia mulai banyak disebutkan masyarakat. Mereka yang mengingat dan menyebut nama Soeharto adalah orang-orang yang mengenang bagaimana kepemimpinannya selama 32 tahun di Indonesia. Merasakan lalu, mampu menceritakan kebaikan dan apa yang telah ia berikan buat rakyat. Kenapa Soeharto terus disebut masyarakat? Ini bentuk mental atau sifat masyarakat itu sendiri. Mereka yang merasakan gaya kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya pasti mempunyai penilaian dan membandingkan dengan keadaan saat ini, sekedar melepaskan beban di kehidupan saat ini. Mengingat mantan karena perlakuan yang mereka dapatkan saat ini, membandingkan dan mencari keindahan atas nilai perbandingan itu sendiri. Selepas reformasi, nama Soeharto nggak ada bagusnya. Dirinya disebut sebagai koruptor, pemimpin yang menghancurkan Indonesia karena kediktatorannya selama 32 tahun. Terlebih kalangan wartawan yang mempunyai jejak paling kelam di masanya. Setelah lengser, kesibukan Soeharto dan keluarganya adalah menerima tuduhan dan tudingan. Nama cendana seperti aib bagi pemberitaan. Berbagai kasus mulai diangkat untuk menyeret Soeharto dan keluarganya hingga ke kroninya. Lengser tanpa penghormatan, itulah yang dihadapi Soeharto di sisa hidupnya. Satu yang jadi catatan, selama hidupnya Soeharto meninggal tanpa menyandang gelar pidana. Walaupun banyak kasus yang dituduhkan, tapi tidak satupun bukti hukum yang menjatuhkan vonis padanya. Dalam catatan tahan hukum, namanya bersih. Hanya tuduhan yang beredar. Di masa Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, nama Soeharto jarang terdengar. Jika terdengar pun, lebih banyak soal kontroversial hukum yang membelitnya. Namun di masa Jokowi, nama Soeharto justru banyak didunggungkan masyarakat. Pemerintahan Jokowi telah dikatakan mengadopsi cara-cara Soeharto memimpin gaya Orba. Nggak heran, karena di sekelilingi Jokowi adalah orang-orang yang dulu memperoleh jabatan strategis di masa Soeharto. Kebebasan berpendapat, kritik menjadi ancaman bui. Pengambilan pajak dan pemotongan gaji adalah hal-hal yang diingat pengamat akan kemiripan mereka memimpin.
Malah yang lebih hebohnya, kepemimpinan Jokowi dianggap melebihi kediktatoran Soeharto dalam membuat kebijakan. Bukan masyarakat yang tiba-tiba teringat Soeharto, melainkan pemerintahan Jokowi yang mengajak masyarakat bernostalgia pada beliau. Mengingat ketegasan kesangaran Soeharto, lalu mereka juga mengingat keindahan Soeharto dengan kemudahan yang didapat rakyatnya. Berbagai pemberitaan tentang hal positif Soeharto beredar menceritakan sosok ini di balik kisah kontroversialnya. Dan umumnya, masyarakat menyadari bahwa era Soeharto lebih baik dibandingkan Jokowi saat ini. Berita miring tentang Soeharto bukan lagi mendominasi. Berita baik apa saja yang mendekatkan ia kepada rakyat menjadi konsumsi publik untuk mengenang dalam senyuman. The Smiling General, itulah sebutan pada dirinya. Selain bapak pembangunan, pemimpin yang suka belusukan dan berdialog dalam suasana apa adanya, tanpa settingan dan kamera, mendengar dan langsung memerintahkan jajarannya untuk berbuat cepat atas aduan. Kecintaannya pada Indonesia luar biasa. Saat dilengsarkan, beliau memilih menerima tuntutan mahasiswa dan rakyat. Andai beliau melawan dan memberi perintah pada militer untuk melindunginya, bisa jadi konflik di Suriah saat ini akan terjadi di negara kita. Loyalis militer pada Soeharto kala itu sangat tinggi, mengingat dirinya pun berasal dari militer. Dengan kekuasaan 32 tahun, apa yang tidak mampu beliau lakukan untuk tetap bertahan di RI 1? Merindukan Soeharto karena senyumnya pernah membawa kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Senyum yang tulus tanpa rekayasa. Bagaimana menurut pendapat Anda?